Ini atau ini? Pilih yang mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Lutfi dengan NIM 2285190027, mahasiswa Bimbingan Konseling Angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai keterampilan pengambilan keputusan yang efektif. Kalian mungkin pernah dalam situasi tersebut, di mana kalian merasa bingung atau bimbang dalam memutuskan atau mengambil suatu keputusan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan dituntut untuk mengambil suatu keputusan. Entah itu keputusan yang besar maupun keputusan yang kecil. Contohnya, ketika kita ingin membeli makan, beli baju baru, atau memutuskan kemana kita akan liburan, atau dalam skala yang lebih besar, seperti kemana kita akan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan atau karir di masa depan. Keterampilan mengambil keputusan merupakan salah satu keterampilan yang penting untuk dikuasai oleh setiap orang, agar dapat mengambil keputusan yang baik dan juga efektif bagi dirinya dan permasalahan yang dialaminya. Tapi, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu pengambilan keputusan atau decision making? Pengambilan keputusan merupakan suatu seni atau proses yang ditempuh untuk memilih suatu alternatif penyelesaian masalah dari berbagai alternatif penyelesaian yang ada untuk menemukan alternatif penyelesaian terbaik bagi permasalahan yang kita alami. Lalu, pada situasi apa saja kita harus mengambil keputusan? Terdapat dua kondisi di mana kita harus mengambil keputusan. Yang pertama yaitu kondisi yang penuh resiko. Pada kondisi yang penuh resiko, keputusan diambil berdasarkan ketersediaan informasi dan potensi yang ada dan dihubungkan dengan konsekuensi dari setiap kemungkinan yang ada. Yang kedua, kondisi dengan ketidakpastian. Pada kondisi dengan ketidakpastian, pengambilan keputusan tidak mengetahui semua alternatif, resiko, atau kemungkinan dari setiap alternatif. Nah, dari penjelasan tadi, kita sudah mengetahui pada situasi apa saja kita harus mengambil suatu keputusan. Lalu, apakah keputusan hanya diambil pada situasi gawat atau genting saja? Tidak. Pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan pada permasalahan yang rumit atau yang gawat, namun juga pada berbagai permasalahan di hidup kita yang memerlukan penyelesaian masalah. Masalah juga bisa dibedakan berdasarkan tingkat kerumitannya. Yang pertama yaitu masalah yang sederhana, yang kedua itu masalah yang agak sederhana, yang ketiga itu masalah yang rumit. Pada masalah yang sederhana, sumber dan penyebab dari permasalahannya dapat dipahami dengan mudah, sehingga alternatif penyelesaian masalah pun memiliki tingkat keberhasilan penyelesaian yang tinggi. Lalu pada masalah yang agak sederhana, hasil dari masing-masing alternatif penyelesaian belum tentu meyakinkan atau efektif. Lalu yang terakhir yaitu pada masalah yang rumit. Pada masalah yang rumit, prediksi dari masing-masing alternatif penyelesaian masalah tidak dapat diketahui secara pasti, sehingga pengambilan keputusan akan beresiko tinggi. Lalu, setelah mengetahui hal tadi, langkah apa saja sih yang harus kita ambil untuk mengambil suatu keputusan? Terdapat beberapa cara yang harus kita lewati atau kita tempuh untuk mengambil keputusan yang efektif. Pertama, merumuskan permasalahan. Merumuskan permasalahan berarti menentukan penyebab seberapa gawat permasalahan tersebut dan juga dampak apa yang akan kita alami jika permasalahan tersebut tidak diselesaikan. Lalu yang kedua, menentukan tujuan. Kita menentukan tujuan apa yang ingin kita capai dengan selesainya permasalahan tersebut. Apa yang kita inginkan ketika permasalahan tersebut telah diselesaikan. Ketiga, mengumpulkan informasi. Kumpulkan informasi yang cukup terkait dengan permasalahan yang ingin kita selesaikan. Kurangnya informasi akan menyebabkan keputusan yang kita ambil menjadi kurang efektif dan tepat. Lalu yang keempat, batasi alternatif penyelesaian kemungkinan. Loh, kenapa harus dibatasi? Iya, karena terlalu banyak alternatif kemungkinan akan menyebabkan diri kita menjadi lebih sulit mengambil keputusan. Yang kelima, menjaga emosi. Emosi bisa membuat pengambilan keputusan kita menjadi kurang efektif karena dapat menyebabkan diri kita menjadi terburu-buru dan juga gegabah dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam, pertimbangkan keputusan yang diambil. Pertimbangan ini bisa dilakukan dengan berdiskusi dengan orang lain yang lebih ahli atau juga melakukan prediksi apa yang akan terjadi apabila keputusan tersebut telah diambil. Nah, dari hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, kita jadi mengetahui apa itu pengambilan keputusan, dalam situasi apa kita harus mengambil keputusan, jenis-jenis masalah, serta tahapan yang harus kita ambil
untuk menentukan atau mengambil keputusan yang tepat. Tapi kalau misalkan tidak cukup waktu bagaimana Kak? Ketika kita berada dalam situasi yang gawat dan kita dituntut untuk mengambil keputusan saat itu juga, kita juga boleh menggunakan firasat atau intuisi. Intuisi sama baiknya digunakan khususnya pada keputusan yang sederhana atau juga harus diambil pada saat itu juga. Keputusan yang baik merupakan keputusan yang bisa diimplementasikan, bukan hanya konsep atau ide saja. Nah, mulai dari sekarang kita harus lebih hati-hati agar keputusan yang kita ambil tidak menyebabkan masalah yang lebih besar dan juga membuat kita menyesal dengan keputusan yang kita ambil di masa depan. Kalau begitu, tetap semangat. Mari kita belajar ambil keputusan bagi diri kita sendiri dan bertanggung jawab dengan keputusan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.